Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bandung Waalaikumsalam TV, warahmatullahi dimanapun Anda berada, senang sekali saya Karina dapat hadir menyapa kembali Anda dalam program kesayangan kita, Dialog Khusus selama 1 jam ke depan hanya di Bandung TV. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa berkumpul bersama keluarga tercinta dan orang-orang terkasih, atau mungkin sambil berbicara mengenai liburan. Nah, berbicara mengenai liburan ini banyak sekali ya manfaat yang kita bisa dapatkan saat melakukan liburan, mulai dari merecharge energi sehingga lebih siap lagi dalam menjalankan aktivitas lainnya, lalu kemudian bisa membuat bonding yang kuat bersama keluarga dan meninggalkan memori atau kenangan yang luar biasa yang bisa diingat sepanjang masa. Nah, liburan juga ini harus hati-hati nih, banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan atau diperhatikan sebelum kita melakukan perjalanan jauh, baik di negeri sendiri ataupun ke luar negeri. Apalagi ini berbicara mengenai liburan yang ada kaitannya dengan beribadah atau umroh. Nah, alih-alih kita mendapatkan memori atau kenangan yang indah yang untuk dikenang sepanjang masa, malah kita mendapatkan kenangan yang pahit. Jangan sampai seperti itu ya. Lalu bagaimana sih kiat-kiatnya, apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan perjalanan jauh untuk berwisata atau umroh? Nah, sudah bersama saya dua narasumber yang akan membongkar itu semua, tentu saja memberikan kenangan yang luar biasa yang wajib kita ingat sepanjang masa kita. Yang pertama ada Bapak Zuli Husni Tampo yang merupakan Direktur Utama dari Budaya, lalu kemudian ada Bapak Aresdi Mahdi. Ini sebagai pengusaha muslim muda ya Pak ya. Sebelum ke Pak Ares, kita kenalan dulu dengan Bapak Tampo. Biasa dikenal dengan Bapak Tampo ya Pak ya. Tampo. Sehat Pak Tampo? Alhamdulillah Lagi sehat. sibuk apa? Hari ini sibuknya ya Jalan-jalan. kita Jalan-jalan ya. Sambil ngajak-ngajak teman-teman atau saudara-saudara untuk kemudian umroh dan memberikan promo-promo yang luar biasa ya Pak Tampo ya. Ya, Siap berbagi di siap, sini siap, ya Pak bismillah, ya. Tentu bismillah. saja untuk khusus untuk pemirsa Bandung TV kayaknya sudah menyiapkan banyak program yang luar biasa di Pak Tampo ya. Insyaallah. Oke, selanjutnya Bapak Aresdi Mahdi. Ini Bapak Ares juga ini sudah melanglang buana barangkali ya sebagai pengusaha yang luar biasa, sukses begitu dan muslim. Nah, kita juga pasti akan berbicara atau akan berbagi kisah mengenai keberhasilannya dan kesuksesannya. Sehat Pak? Alhamdulillah. Biasanya sehat. disebutnya Pak Ares. Ares. Pak Ares. Pak Ares lagi sibuk apa Pak Ares? Lagi sibuk buat menebar manfaat buat iya. orang. Selain menebar manfaat, mengambil keuntungan juga banyak ya Pak ya? Iya. Siap berbagi di sini ya Pak ya? Insya Allah siap. Iya, baik, Anda juga harus pantengin kita sampai dengan akhir segmen karena banyak informasi dan promo-promo yang luar biasa yang bisa Anda dapatkan tentu saja untuk melakukan perjalanan-perjalanan yang akan Anda lakukan bersama keluarga tercinta, orang-orang terkasih, dan memberikan bonding yang kuat. Bukan hanya itu saja, akan ada hal-hal yang membekas dalam benak kita saat melakukan perjalanannya, begitu ya kurang lebih Pak Tampo? Betul sekali. Baik, untuk pertama barangkali saya ke Pak Tampo terlebih dahulu, ini boleh dijelaskan mengenai Budaya Tour and Travel 99 ini apa sih Pak Tampo? Oke. Kalau kita cerita gini, kenapa sih hari ini kami menawarkan sebuah program baru namanya Budaya Tour. Ya, Budaya Tour ini hadir karena gini, ada sebuah kalau kita merasa gini, kalau dilakukan sebuah perjalanan, tentunya diharapkan ada sesuatu yang kita ambil dalam perjalanan. Tidak hanya healing tadi kan, nah, healing udah pasti lah ya. Kalau jalan-jalan mau healing ya, jangan sampai jadi killing kan gitu ya. Lalu healing apa sih yang harus kita ambil? Kenapa perjalanan itu jadi penting, harus kita memaknai? Karena setiap perjalanan pasti akan membuat hidup manusia itu akan menjadi lebih bermakna, lebih komplit, lebih tambah pengalaman, tambah experience, macam-macam ya. Nah, tapi satu yang menarik adalah gini, selama ini orang kalau sekedar perjalanan hanya untuk healing, hanya untuk mengambil sekedar mau senang-senangnya, itu sudah biasa. Bagaimana kemudian kalau kita kemudian jalan-jalan juga kemudian mengambil pembelajaran agar membuat hidup kita bertumbuh. Nah, Budaya Tour mengajak dalam perjalanan kami tidak hanya sekedar healing, tidak sekedar hanya melihat keindahan, tidak hanya sekedar menikmati alamnya, tidak sekedar kemudian mengetahui kota-kota besar di dunia, tapi juga bagaimana belajar
memahami budaya yang ada di sana agar kita bisa gunakan untuk hidup kita, agar kita bisa bawa agar menjadi hidup kita menjadi lebih baik. Nah, budaya tur dalam perjalanan yang kami usung ada perjalanan tidak hanya sekedar jalan-jalan tapi juga mempelajari budaya-budaya apa sih yang di sana yang bisa kita ambil pembelajaran dan kebaikannya. Luar biasa. Maka dari itu berarti filosofis sekali. Ini nama budaya Tour and Travel itu adalah sekaligus visi dan misi dari budaya tersebut. Betul ya. sekali. Bukan hanya jalan-jalan saja katanya pemirsa ya. Tetapi program-program yang ditawarkan oleh budaya Tour and Travel ini akan memberikan hikmah, akan memberikan manfaat yang akan dikenang sepanjang masa barangkali ya. Ini yang membedakannya. Lalu apa saja sih bedanya, program-program apa saja sih yang menarik yang ditawarkan oleh budaya Tour and Travel? Kami akan kembali seusai jeda. Tetap bersama kami di Dialog Khusus Bandung TV. Masih bersama saya di Dialog Khusus Budaya Tour and Travel 99. Tentu saja masih bersama saya juga Bapak Tampo dan Bapak Ares. Tadi sedikit sudah dijelaskan apa sih perbedaan budaya Tour and Travel dengan travel-travel lainnya. Bukan hanya healing lalu killing ya Pak tadi bilang. Nah, tetapi ini akan memberikan experience yang berbeda dibandingkan dengan perjalanan Anda sebelumnya. Boleh barangkali dijelaskan lebih jelas lagi apa sih keunggulan dari budaya Tour and Travel ini? Oke, baik Bu Rina, jadi gini, ketika kita berjalan, program kita yang ada kita hanya tidak hanya travel di domestik ya, bicara Indonesia. Kalau bicara Indonesia, kita tentu sudah nggak diragukan lagi keindahannya, alamnya ya. Tapi ada satu lagi yang menarik yang membuat orang luar datang hari ini adalah ada budaya luar biasa di Indonesia yang dipelajari. Nah, dalam perjalanan paket kami yang kami tawarkan dalam domestik adalah perjalanan kami tidak hanya sekedar jalan-jalan tadi mengunjungi tempat, tapi ada budaya yang kita akan pelajari, kita lihat. Nah, begitu juga tidak hanya domestik, di internasional pun kita akan membawa ini. Kita setiap negara yang kita kunjungi juga kita tidak sekedar melihat kotanya, tidak sekedar belanja, tapi kita juga akan lihat bagaimana budaya yang terbangun di sana hingga nilai-nilai pembelajaran budaya itu diambil. Nah, di samping itu di budaya tour kita punya program istimewa. Apa program istimewa kita? Kita punya program memang umroh dan haji ya. Terutama program umroh. Kita punya program namanya program budaya 99. Waduh, apa ini? Menarik ini ada angka 99-nya nih Pak Tampo. Program ini akan membedakan kami budaya tour dengan para penyelenggara umroh lainnya. Karena dalam perjalanan kami tidak hanya sekedar mengunjungi kota Mekah Madinah, tidak sekedar menggugurkan kewajiban dalam perjalanan umroh seperti yang ditawarkan yang lainnya, tapi ada program yang kami masukkan ke sana yang mengajak para jamaah kami yang ikut dalam program budaya 99 adalah ketika sampai di sana apa sih yang mau didapatkan di sana, hingga ketika pulang apa sih yang mau dibawa pulang. Karena bicara umroh kan gini, ada hadiah besar yang ditawarkan, yang dijanjikan oleh Allah ketika kita melakukan perjalanan umroh itu adalah ketika umroh kita berhasil, balasannya jelas, ya, surga. Dapat predikat namanya makbul. Tapi makbul itu bukan sekedar selesai umroh pulang dibilang makbul, enggak. Makbul itu pembuktian setelah pulang. Perubahan apa yang dibawa? Justru saat pulang. Iya, saat pulang. Maka itulah. Nah, ketika pulang dia ternyata kembali ke habit lamanya, kebiasaan lamanya, hal-hal yang kemudian tidak membuat hidupnya makin menjadi lebih baik, maka bisa jadi dia tidak dapat gelar makbul tadi perjalanannya. Tapi ketika kemudian perjalanan tadi membawa dampak perubahan untuk hidupnya, untuk keluarganya, lingkungannya, merubah hidupnya menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan kecintaannya kepada Allah, maka dan kebermanfaatan kepada masyarakat dirasakan, maka makbul itu didapat. Nah, maka dalam program budaya 99 yang kami ajak adalah ayo kembali, tidak sekedar datang ke sana untuk menggugurkan kewajiban, ya, tidak sekedar ke sana untuk mengunjungi Mekah Madinah, tidak sekedar untuk tawaf dan sa'i, tapi ayo ambil pelajaran di sana. Pelajaran tentang cinta, belajar tentang budaya apa sih sebenarnya, suri teladan apa sih sebetulnya Rasulullah tinggalkan di sana. Yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dalam mencapai tauhidnya, apa sih mau kita ambil? Nah, program 99 itu dari mana sebetulnya? Sesungguhnya kami ambil dari Asmaul Husna. Karena sesungguhnya budaya terbaik itu adalah
mengikuti Asmaul Husna, nama-nama baik Allah yang Allah titipkan kepada manusia, ya, agar manusia menjadi lebih baik, menuju ke arah sana. Agar apa? Bisa makin takwa, makin sabar, makin sukses, makin ikhlas, semuanya Asmaul Husna. Nah, kita akan dorong ke sana. Jadi, dalam program kami isi. Ini yang akan membedakan kami dengan perjalanan travel atau penyelenggara umroh atau haji lainnya. Oke, jadi itu dia. Ini dijanjikan bahwa program-programnya bukan hanya mengakomodir barangkali kebutuhan saat kita berangkat umroh saja lalu pulang, tetapi lebih dari itu ya. Setelah itunya pun insya Allah akan diberikan banyak hikmah-hikmah yang mungkin kita akan dapat saat kita menjalankan perjalanan bersama Budaya Tour and Travel ya. Tadi juga memang yang ingin kita dapatkan kan bukan hanya fasilitas saja, begitu itu banyak barangkali yang bisa memberikan fasilitas yang baik sama baiknya, tapi itu tadi hikmah, manfaat dan lain sebagainya yang setelah kita melakukan perjalanan itu masih membekas dan menjadi budaya juga dari dirinya sendiri ya. Betul sekali. Ya. Lalu ada program-program apa saja, ada paket-paket apa saja sih yang ditawarkan dari Budaya Tour and Travel? Ya, baik. Dalam perjalanan kami memang perjalanan umroh ini sebetulnya secara paket sama dengan yang lainnya ya. Kita kalau di istilah di lainnya ada yang bilang bintang 3, bintang 4, bintang 5 begitu ya. Kalau kami mengistilah tidak bintang 3, bintang 4, bintang 5. Kami ada istilahnya namanya ada Queen itu untuk bintang 5, ada Minister itu untuk bintang 4, ada Warrior untuk bintang 3. Kenapa sih Warrior bintang 3? Karena memang bintang 3 ini secara fasilitas memang sedikit lebih minim ya karena bintang 3, tapi dari proses semangatnya ini akan sebetulnya membentuk pejuang banget. Kenapa? Warrior gitu. Kenapa? Karena nanti mungkin dari jaraknya mungkin agak sedikit lebih jauh ke menuju Masjidil Haram, tapi dalam proses perjalanan dia menuju ke sana itulah yang akan membuat dia menjadi lebih baik lagi. Aduh, ini dalam banget ya. Setiap Pak Tapo berbicara ini semuanya pasti ada filosofinya, ada artinya dan lain sebagainya, dan semua dilakukan. Ini tentu saja ada tujuan baiknya begitu ya Pak Tapo ya. Selain itu Pak silakan. Nah, selain itu gitu. Tapi secara fasilitas memang berbeda, tapi secara program apapun yang kami tawarkan, mau itu di Warrior, mau di Minister, di Queen, semua program sama. Kami tidak beda-bedakan. Karena tujuan kami, utama kami dalam menyelenggarakan program 99 ini adalah kami berharap siapapun jemaah Indonesia, kan gini. Hari ini kenyataannya jemaah Indonesia sebelum Covid itu adalah 220 ribu itu haji. Kalau umrohnya sudah hampir mendekati 1 juta. Dengan kenyataan sekarang pembatasan saja menjadi menurun karena minat umroh masyarakat Indonesia luar biasa. Tapi pertanyaannya, kalaulah umroh tadi benar dapat hadiahnya adalah makbul dan haji itu mabrur, harusnya saya percaya negeri ini Indonesia harusnya lebih baik. Saya percaya sekali. Tapi kalau hari ini ternyata negeri kita ternyata seperti stagnan, tidak menjadi lebih baik dalam kelihatan loncatan yang luar biasa dengan jumlah yang lebih besar tadi, maka sesungguhnya kami melihat ada yang salah ketika kita datang ke sana. Jangan-jangan datang ke sana itu kita sudah ada niat yang berbeda, ada hal yang diharapkan berbeda, hingga tidak membawa sesuatu yang diharapkan. Harusnya kan kalau kita percaya bahwa perjalanan Mekah Madinah umroh haji tadi membawa sesuatu menjadi lebih baik, pulang jadi lebih baik, bangun budaya lebih baik untuk hidupnya, keluarga dan lingkungannya, maka bayang setahun satu season itu kurang lebih 7-8 bulan ya, 9 bulan ya. Maka bayangkan itu luar biasa jumlah orang yang sudah haji dan umroh. Maka harusnya negeri ini akan lebih makmur lagi, lebih hebat lagi gitu. Nah, dengan semangat ini kemudian kami bawa program ini dengan harapan ayo. Hingga kami tidak membedakan, fasilitas mungkin bisa berbeda, tapi secara program, karena tujuan kami adalah membawa sesuatu yang baik buat negeri kami, biar Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ini idealisnya, karena kami percaya kami hidup tumbuh di Indonesia, kami percaya ketika Allah menakdirkan kami jadi orang Indonesia, pasti ada tugas khusus, ada amanah khusus yang dimanakan kepada kami yang lahir di Indonesia. Maka kami harus berbuat baik buat negeri ini. Maka harapan kami adalah ketika kami jalankan program ini, Indonesia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Ini dalam 1 tahun keberangkatan banyak sekali barangkali ya. Insya Allah. Bulan yang paling dekat? Insya Allah kalau bulan dekat ini kita memang ada pemberangkatan bulan November, Desember dan Januari ya, karena memang kami gini, secara institusi memang lembaga kami ini masih
ibarat kalau dibilang berumur jagung pemain baru, ya kami pemain baru. Tapi kami di dalam ini kami adalah praktisi-praktisi dari perjalanan yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun. Ya, hari ini kami karena keresahan tadi yang membuat kami bergabung hari ini. Dan perjalanannya tidak hanya Mekah Madinah ya. Kita ada perjalanan ke Turki, ke Mesir ya, termasuk ke beberapa negara-negara lain, termasuk perjalanan domestik kami juga selenggarakan. Nah, tapi hari ini memang kami fokus lagi memang benar-benar memperhatikan betul tentang perjalanan tadi program 99 hingga memberikanlah adalah sesuatu kebermanfaatan yang kami tinggalkan buat orang-orang Indonesia, buat jemaah Indonesia. Perjalanan haji umroh itu adalah perjalanan yang merubah hidup. Amin. Nah, ini dia ya, mungkin itu hal yang mungkin jarang kita temui di tour travel lainnya. Barangkali ini hanya berangkat, pulang, lalu kemudian sudah menjadi haji yang mabrur gitu ya, makbul dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu, dan pemilihan-pemilihan tempat selain di Mekah Madinah juga ada beberapa tempat yang ditawarkan. Barangkali ini juga semuanya berdasarkan atau banyak tujuan baiknya juga ya, dan sesuai dengan konsep yang diusung oleh Budaya Tour and Travel, yaitu 99 nama kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ya, begitu ya. Nah, ini yang menjadi PR adalah mungkin masyarakat Indonesia terutama ini banyak berita travel yang tidak bertanggung jawab begitu ya. Lalu kemudian ketakutan-ketakutan seperti itu pasti ada di masyarakat Indonesia. Nah, untuk meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa perjalanan umrohnya atau perjalanan traveling lainnya bersama Budaya Tour and Travel ini aman gitu, insya Allah. Ya, insya Allah aman. Kenapa? Karena hari ini juga pemerintah Indonesia juga sangat ketat ya dengan berbagai kejadian di 2-3 tahun belakangan ini. Secara perizinan juga sangat ketat. Jadi insya Allah perjalanan kami didukung karena kami juga di backup oleh travel-travel yang memiliki license yang menjadi pembackup kami untuk saat ini, yang mensupport kami ya, yang izinnya bisa dipertanggungjawabkan, dan kantor kami juga jelas. Dan kami cuma bilang gini, Bu, Bapak Ibu para jamaah, ketika kami menamakan program 99, maka kami adalah orang-orang yang bersedia bertanggung jawab untuk membuat Bapak Ibu menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan tenang. Karena perjalanan itulah yang akan membuat kita memperoleh pembelajaran. Gimana kita bisa mengambil pembelajaran yang banyak ketika kita jalan ke sana dalam keadaan tidak tenang misalnya gitu ya. Maka kami pastikan ini akan kami jaga betul, karena kami percaya betul karena Budaya Tour ini hadir. Bukan, kalau pengusaha pasti profit akan bicara profit lah, tapi bukan masalah profit hari ini. Hari ini adalah ketika kami jalankan Budaya Tour adalah urusan menjadi kesadaran kami, pertanggungjawaban kami kepada Tuhan sesungguhnya dalam memperjalankan Bapak Ibu menuju Mekah Madinah. Maka bismillah, kami akan menjamin kenyamanan, ketenangan, kemudahan Bapak Ibu dan kepastian keberangkatan Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu ya, nanti akan ada hikmah-hikmah dan perjalanan yang berbeda dibandingkan atau pengalaman beda yang dibandingkan dengan travel-travel lainnya ya. Pasti berbeda. Pasti. Seperti apa sih perbedaannya, harus dirasakan langsung. Betul, nggak bisa diceritakan. Itu dia. Jadi harus dirasakan langsung oleh para travelernya atau para jemaahnya yang kemudian, oh ternyata beda ya menggunakan Budaya Tour and Travel ini. Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan dari pemirsa Bandung TV di rumah juga, syaratnya untuk berangkat itu apa aja sih? Susah nggak nih Pak Tampo? Syaratnya mahal nggak nih? Begitu, itu pasti yang menjadi pertimbangan-pertimbangan pemirsa Bandung TV di rumah untuk kemudian bisa berangkat. Semuanya pasti ingin ya Pak ya untuk berangkat ke sana. Namun persyaratan-persyaratannya itu mudah nggak Pak? Oke, bicara persyaratan hari ini memang dengan kondisi dunia yang sudah berubah, maka persyaratannya betul bukan jadi ini ya. Persyaratan itu memang harus agak lebih kompleks yang harus dipenuhi. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Bukan berarti kemudian aku mudah jadi mudah-mudahan, tidak juga. Tapi memang persyaratan itu memang ada syarat tambahan yang harus ditambahkan, yang harus dilihat oleh para jamaah, baik dari vaksin ya, baik dari imunisasi, baik dari suntik meningitisnya. Jadi ada beberapa tambahan dalam konteks hari ini dunia masih dalam waspada pandemi COVID-19 itu saja. Memenuhi persyaratan itu dibantu ya Pak? Tentu kita bantu, kita akan support kita akan support bagaimana menyelesaikannya, dan untuk hari ini bicaranya memang nggak seperti model dulu ya. Model dulu mungkin kita mau berangkat, kadang-kadang kita harus menyelesaikan administrasinya atau segala kelengkapannya
bisa 2 minggu sebelum berangkat. Tapi kalau hari ini karena proses di sana juga di Saudi juga sudah semakin baik ya secara sistem, maka biasanya mereka minta sebulan sebelumnya seluruh persyaratannya harus dilengkapi. Mungkin kita kemarin pernah baca ya kejadian di Surabaya ya, ada jemaah yang gagal berangkat karena tadi ada suntik meningitisnya yang tidak masuk dalam, walaupun dia sudah suntik meningitis, tapi secara jangka waktu ternyata sudah nggak dapat gitu ya. Karena suntik meningitis ternyata sekarang atau vaksin harus 2 minggu, 3 minggu sebelum sudah dilakukan. Nah, ini yang kadang-kadang suka ya terlewat sama kita, maka kita nanti akan bantu secara travel, kita akan bantu bagaimana proses ini bisa dijalankan agar jamaah bisa memenuhinya dan bisa segera berangkat ke tanah suci tanpa merasa khawatir tadi. Itu dia kekhawatiran yang ditakutkan barangkali para jemaah untuk kemudian bisa melakukan perjalanan umroh. Ya seperti tadi, banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi barangkali ya, tapi tadi dijanjikan akan dibantu dan disupport semuanya agar lancar perjalanan umrohnya. Wah, jadi semakin menarik ya. Ini kayaknya udah langsung pengen daftar aja nih pemirsa Bandung TV. Sabar dulu, masih ada, kita dengarkan pengalaman-pengalaman dari pengusaha mudanya. Seperti apa ya? Tetap bersama kami di Dialog Khusus Bandung TV. Masih bersama saya Karina di Dialog Khusus Bandung TV. Tadi Pak Tampo sudah banyak menjelaskan mengenai apa sih perbedaan tour and travel dari budaya dengan tour travel lainnya, lalu kemudian hikmah apa yang bisa diambil, lalu fasilitas apa saja dan lain sebagainya. Tentu saja ini dari penjelasan dari kacamata pebisnisnya begitu ya, yang penyelenggaranya begitu. Nah, kita sekarang harus tahu nih sudut pandang dari jemaahnya, barangkali bisa dikatakan begitu, apa sih yang diinginkan ya. Nah, sekarang kita langsung saja kepada Bapak Ares. Bapak Ares ini adalah pengusaha muda muslim yang sudah sukses di bidangnya dan sudah warawiri barangkali ya ke seluruh Indonesia. Pak, untuk di kacamata seorang pemuda muslim yang sukses begitu ya, yang sudah warawiri kemana-mana, mengenai pandangan mengenai umroh itu seperti apa sih Pak Ares? Oke, Masya Allah. Jadi saya punya belief ya Mbak ya. Belief saya adalah pengusaha yang baik itu adalah pengusaha yang dekat sama pemilik rizkinya. Masya Allah. Jadi sukses buat saya itu bukan masalah banyak hartanya, banyak mobilnya, banyak tanahnya, atau mungkin banyak emas atau perhiasannya. Cuma sukses buat saya adalah ketika saya punya bisnis itu mendekatkan saya kepada pemilik rizkinya. Sehingga nanti apapun yang saya bikin, semua dalam koridor, semua dalam wadah yang sesuai dengan tuntunan. Jangan sampai kita bisnis, kita diundang wawancara, kita nggak bisa datang. Kita bisnis, kita diundang guru kita nggak bisa datang. Kita bisnis, habis sholat, bukannya doa, tapi megang handphone. Kita kehabisan waktu, bukannya kita dapat manfaat, kita dapat musibah sebenarnya. Nah, maka kalau kita menganalogikan sebagai sebuah device handphone itu tidak boleh jauh atau tidak boleh lama untuk tidak dicas. Maka seorang pengusaha pun juga demikian. Dia tidak boleh lama untuk berdiri sendiri dan jauh dari sumber kebaikannya, yaitu Allah ya. Baik lewat ibadah, lewat ritual-ritual yang lain, ngaji, santunan, sedekah, dan segala macam. Maka kita sejatinya seorang pengusaha tidak boleh jauh dari pusatnya perputaran dunia, yaitu di rumahnya Allah di Ka'bah sana di Mekah. Maka sudah menjadi suatu kewajiban ketika pengusaha bisa sowan kemana-mana, bisa ngedil kemana-mana, dapat rizki yang sangat banyak, cuman dia tidak boleh lupa kembali ke rumahnya Allah untuk melihat gimana kebesarannya Allah, untuk berterima kasih dengan segala nikmatnya Allah, dan untuk mengecas gimana getaran hatinya supaya tetap tersambung frekuensinya sama kebaikan, sama sesuai dengan ajarannya Allah semuanya. Oke, Masya Allah ya, berarti mungkin ini adalah tadi recharge energi, recharge keimanan dan ketakwaan yang selama ini mungkin saat dijalankan adalah proses pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ini harus connect lagi nih kepada kepada pemilik rezeki kita, pemilik kita yang sesungguhnya begitu ya. Jadi umroh menurut Pak Ares ini penting sekali untuk kemudian tadi recharge keimanan dan udah bukan penting saja, tapi udah sangat jadi kalau istilah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, destinasi super prioritas. Ada 5 di Indonesia kan.
Maka kalau saya menamakan umroh ini destinasi super duper prioritas ya. Di atasnya, bahkan di Ya, paling atas ya. paling Pak, ya? atas. Karena ke tempat pariwisata kita nggak diminta pertanggungjawabannya. Oke. Tapi ke rumahnya Allah kita bakal ditanyain udah berapa kali kita ke sana. Oke. Kita boleh jajan, cuman sedekah kita mesti lebih besar daripada jajan kita. Kita boleh kok istirahat, tidur segala macam, cuman ibadah kita, belajar kita, silaturahmi kita mesti lebih banyak daripada tidurnya. Kita boleh kok pergi kemana aja, cuman pergi ke tempat-tempat yang meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan iman kita, itu harus lebih banyak daripada kunjungan ke tempat yang lainnya. Oke, perjalanan umroh yang tadi untuk merecharge keimanan dan ketakwaan kita tentu saja membutuhkan partner untuk kemudian bisa menemani saat perjalanannya, Ya. begitu. Salah satunya adalah pemilihan travel dan tour travel itu ya. Pak Ares, apa sih yang diharapkan dari sebuah tour and travel yang kemudian nanti saat Pak Ares untuk memenuhi kebutuhan umrohnya tadi itu seperti apa? Pak Ares ingin yang seperti apa sih? Oke, pastinya namanya kita untuk berangkat umroh, kita umroh, ibadah lain, sholat segala macam. Saya melihat sebuah esensi selain rukun, yang paling penting dalam sebuah ibadah adalah pasca kita beribadah. Bukan bulan suci Ramadannya aja yang penting, cuman pasca bulan suci Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa apa enggak. Maka kalau diajarkan sama guru saya, apapun aktivitasnya, kalau itu meningkatkan kita dalam ketakwaan, itu adalah aktivitas yang terbaik. Maka pasca dari aktivitas itu, ibadah, sholat, ngaji. Kalau kita sholat setiap hari, tapi kalau kita macet di gerbang tol, ada orang yang kehabisan etol, kita malah menghindar, bukan kita turun memberikan bantuan etol kita, itu namanya ibadah kita pasca itu budaya nggak terbentuk. Karena sejatinya Rasulullah turun ke muka bumi itu memperbaiki akhlak. Akhlak itu berarti terkait dengan budaya. Nah, saya akan memilih semua teman-teman saya, partner perjalanan saya di umroh, partner bisnis saya, vendor dan segala macam, yang apapun itu yang dilakukan itu mendekatkan kita sama Allah semuanya, dan mereka memiliki budaya yang sama dengan kami. Maka budaya ini faktor yang penting, karena selain itu selain bagian dari ngebentuk orang-orang ke arah yang lebih baik, itu menjadi legacy atau amal jariah kita juga. Kalau kita di kantor bisa ngebentuk budaya, ayo ada azan langsung sholat. Ketika ada yang susah, sakit, sedih, kita jenguk, kita kasih bantuan, kita kasih hadiah. Maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan terus menggulung pahalanya buat kita yang mengajarkan ke mereka. Jadi legacy buat kita sendiri. Maka kita perlu pendamping umroh yang setelah kita umroh, kita pun juga bisa mentadaburi budaya-budaya baik apa dari baginda Rasulullah dan para sahabat di sana yang menjadikan Islam ini sebuah peradaban yang besar sampai hari ini. Itulah yang esensi paling penting selain rukunnya sendiri. Itu paling penting. Itu akan kita bawa ke Indonesia, yang membuat tadi Mas Tampo bilang Indonesia akan semakin makmur, sejahtera. Karena kalau umrohnya benar, sholatnya benar, ngajinya benar, insya Allah Allah pasti bakal sayang sama bangsa kita, sayang sama semua rakyat-rakyatnya, sama warga-warganya semuanya. Oke, amin ya. Dan tadi menarik ya, jadi bukan hanya dilihat dari seberapa sering dia sholat, seberapa fasih membaca Al-Quran barangkali, tapi dilihat dari kehidupan atau kebiasaan sehari-harinya atau budaya dia seperti apa sih sebagai manusia, apakah memberikan manfaat yang banyak. Dan ini tadi sesuai dengan Pak Ares bilang bahwa ini kayaknya sesuai nih visi misinya, sinergi nih dengan yang dimiliki oleh budaya tour and travel. Kayaknya cocok nih Pak Ares begitu ya melihatnya. Tanggapan mengenai program-program yang tadi Pak Tampo sudah jabarkan barangkali Pak Ares? Jadi umroh atau haji bagi saya adalah umroh itu bukan mengundang orang yang kaya, tapi mengundang orang yang percaya. Maka dengan fenomena orang gagal berangkat, mungkin bisa jadi teknisnya di lembaga umrohnya keliru. Cuma sejatinya yang punya rumah belum mau nemuin orang yang berangkat. Karena Jadi, yang nanti di sana yang menjamu adalah Allah. orang ya? pernikahan pun hanya mengundang orang yang pengen didatengin. Maka umroh pun juga demikian. Maka memilih partner umroh, memilih lembaga umroh itu sangat penting. Cuman yang lebih penting adalah memilih sumber pembiayaan umroh dari mana, uang yang halal atau enggak. Berdoa sama Allah supaya dimampukan untuk berangkat ke sana, dan tentunya berharap setelah umroh ini kita punya banyak perubahan yang lebih baik. Dan saya termasuk sangat senang, sangat interest sama programnya budaya. Karena inilah selama ini saya belum temukan di lembaga-lembaga atau di tempat-tempat umroh yang lain, yang dimana sangat menjamin budaya orang-orang yang ikut di umroh ini setelah pasca umroh akan terus terjaga getaran positifnya, terjaga hal-hal yang baiknya, dan terus saling menggandeng. Karena namanya
domba itu kalau sendiri akan gampang diterkam sama serigala. Cuma kalau orang-orang yang dengan getaran positif yang sedikit kita berkumpul dalam budaya yang sama, di lingkungan orang-orang baik yang sama, itu akan terus menjadi sebuah gerakan kebaikan yang akan terjaga dari hal-hal yang negatif. Jadi saya termasuk tanda kutip peserta atau penumpang pertama untuk keberangkatannya budaya, karena memang saya senang sama budaya itu. Yang tadi sudah dijabarkan, ini sesuai nih, sangat kayaknya sesuai, gue banget gitu ya Pak Ares. Iya, karena kalau bicara soal pesawatnya sama, soal hotelnya sama, soal makannya sama. Kita ke sana bukan buat soal itu kok. Betul. Banyak orang yang ketika umroh tidurnya di masjid juga kok, makannya juga di emperan. Kita pengen ketemu sama kekasih kita pengen ketemu sama baginda Rasulullah, kita pengen ketemu sama Allah di sana. Maka semua dari situ, elemen itu nomor 2 yang paling penting. Di sana kita bisa khusyuk, travelnya bisa dipercaya, dan pasca itu kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa lagi. Setuju sekali, dan yang menarik adalah tadi kalimatnya Pak Ares ini, umroh bukan untuk yang kaya tapi yang percaya, begitu ya Pak Ares kurang lebih. Nah, kita akan lebih menggali lagi barangkali dari Pak Tampo dan juga Pak Ares, tapi yang setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami di Dialog Khusus Bandung TV. Terima kasih Anda setia bersama kami hingga akhir segmen. Tentu saja masih bersama saya Karina di Dialog Khusus Bandung TV. Jadi langsung terenyuh ya, barangkali hatinya ingin segera berangkat ke rumah Allah, ingin menikmati jamuan-jamuan dari Allah di sana. Tentu saja ini harus didukung dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa juga, sehingga keimanan, ketakwaan kita di recharge di sana dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa juga. Nah, kita kembali ke Pak Tampo. Ini mungkin masih jadi pertanyaan, paket-paketnya apa saja, program-program yang disiapkan yang kemudian tadi dijanjikan bahwa budaya tour and travel ini beda dengan tour travel lainnya. Pak Tampo silahkan. Ya, baik. Jadi memang bicara program kali ini yang kita usung ya, karena kita ada November ya, ada November, ada Desember, ada Januari. Secara biaya sebetulnya gini, kita hari ini bukan bicara murah atau tidak murah ya. Hari ini bicara apakah fasilitas yang disediakan sesuai dengan apa yang kemudian dikeluarkan oleh para jamaah. Itu saja. Jadi kita startnya dari mana? Kita startnya umroh kita di sekitar 20 jutaan ya. Kita 20 jutaan memang umroh kita, karena hari ini sangat aneh kalau ada orang bilang umroh itu bisa harga 12 juta. Ya betul, karena hari ini jadi iya betul. Hari ini kenyataannya begitu ini ya. Karena kalau bicara umroh ya rata-rata pasti di atas 20 jutaan ya, insya Allah. Dan itu yang akan kami pertanggungjawabkan nanti. Dan yang pasti gini, saya setuju banget dengan disampaikan oleh Pak Aris tadi gini. Hari ini kita nggak pernah tahu kapan usia kita akan berakhir. Yang kita tahu adalah waktu kita terbatas. Nah, dalam keterbatasan inilah pertanyaan adalah kapan kita mengambil setiap kesempatan. Saya jadi ingat sekali bahwa ada yang menyampaikan begini, sesungguhnya kita kita sadari atau tanpa kita sadari, setiap hari malaikat maut itu mengunjungi kita 70 kali. Artinya dalam 21 menit itu malaikat maut itu datang ke kita. Kita nggak tahu kapan itu. Jadi ketika kita ingin berangkat ke sana tadi, bukan orang kaya tapi orang yang percaya. Bukan orang yang merasa dia orang-orang yang terpandang, tapi justru orang-orang yang terundang yang datang ke sana. Maka ketika punya niat ke sana, karena salah satu yang dianjurkan ketika kita mampu atau kita mau memampukan diri kita mengelilingi, berangkat ke tempat-tempat lain dikunjungi di seluruh dunia, maka jangan pernah tidak mulai dari 3 tempat yang wajib dikunjungi itu kan. Ada yang jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. 3 tempat nih. Bicara umroh, bicara haji, kita bicara 2 tempat yang kita kunjungi sekaligus. Maka ketika ada keinginan, jangan ditunda, harus segera dilakukan. Karena kita nggak pernah tahu kapan Allah memanggil kita. Dan selama niat itu sudah ada dan kita sudah memulainya, maka insya Allah pahala itu akan sampai di sana. Oke, itu dia ya. Jadi saya hari ini mendapatkan 2 kalimat yang sangat memotivasi sekali, bahwa umroh bukan hanya untuk orang kaya tetapi orang yang percaya, lalu kemudian bukan hanya untuk orang-orang terpandang tetapi yang diundang barangkali ya, itu tadi dari Pak Tampo. Dan untuk kemudian paket-paketnya, harga-harganya tadi sudah dikatakan bahwa mulai dari 20 jutaan begitu ya, dan ada pemberangkatannya paling cepat November ini
November, insya Allah sih untuk sementara kita di minggu kedua November ya. Kita lagi urus semuanya. Insya Allah nanti kita akan segera sampaikan juga, bisa menghubungi Bandung TV atau lain. Yang penting nih, call center yang bisa dihubungi adalah nanti Anda boleh barangkali catat ya, di rumah ini ada di layar televisi Anda untuk tanya-tanya dulu barangkali, atau langsung aja saya mau daftar aja, langsung apa benar nggak sih, kita buktiin ya apakah perjalanan yang dijanjikan oleh Budaya Tour and Travel ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan pengalaman yang lebih dibandingkan dengan budaya. Terakhir mungkin berani sampai gini. Boleh. Kami Budaya Tour, jangan percaya ucapan kami, tapi buktikan ucapan kami. Jangan percaya tapi buktikan, begitu ya. Nah, ini harapan dari Pak Ares barangkali terakhir. Ya pastinya fenomena banyak travel umroh yang bermasalah atau enggak jadi sebuah pelajaran bahwa untuk ketemu Allah kita jangan cari yang paling murah. Allah juga ngambek pastinya kan kalau kita ketemu dengan yang terbaik, begitu Allah ya. ngasih terbaik, kita berangkat dengan hal yang paling termurah. Maka untuk ketemu sama Allah, persiapkan hati yang baik, persiapkan rizki yang baik, itu nggak kalah penting, rizki yang baik. Dan yang ketiga, persiapkan doa yang terbaik, sehingga pulang pun kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari orang baik untuk orang baik, berangkat dengan travel yang baik, insya Allah akan jadi pribadi yang baik terus. Ya. Gitu. Baik, itu dia. Bahkan jauh lebih dari itu, bukan hanya keberangkatan saja yang baik, fasilitas yang baik, tapi lebih daripada itu, pulang ke rumah ini dengan keadaan yang baik dan memberikan manfaat yang luar biasa baiknya. Dan barangkali ada tips untuk pemirsa di rumah ini, apalagi tadi kalimat mengenai yang percaya, bukan yang kaya. Nah, ini bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan ini? Saya sebenarnya mau nih, tapi belum mampu nih, begitu nih Pak Ares. Ya, fenomena sekarang sangat banyak orang yang rizkinya siap, kemampuannya siap, cuma tertolak dengan travel yang pengurusan yang bermasalah. Cuma ada juga marbot masjid, ada juga guru ngaji kampung, ada juga guru-guru di sekolah kita yang tiba-tiba muridnya ngasih untuk berangkat. Ya artinya kita nggak pernah tahu, kita tahu fenomenanya, oh si fulan ini orang baik hati, nggak begitu. Parameter pertama adalah orang-orang yang diberangkat ini karena memang mereka merindukan dan menginginkan untuk berangkat, sehingga dikirimlah hamba-hamba Allah buat wasilah keberangkatannya mereka semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya mau berangkat, jangan paksakan pakai lembaga perbankan atau riba atau apapun. Ketemulah dengan Allah dengan cara yang dimampukan sama Allah. Maka jadikan umroh itu sebagai sebuah doa, jangan target. Karena kalau target, kalau itu tercapai, yang kita ingat adalah kemampuan kita sebagai manusia. Cuma kalau doa, kalau itu tercapai, yang kita ingat pertama adalah karena itu Allah. Karena saya berangkat karena Allah. Sehingga dia nggak lihat lagi bahwa saya kemampuan dia sebagai manusia, yang dia lihat adalah kebesarannya Allah. Kita berangkat umroh bukan membuktikan bahwa kita yang besar, kita punya uang. Cuman kita berangkat umroh untuk membuktikan yang Allah adalah yang paling maha besar. Masya Allah, merinding ya. Ini dua-duanya kayaknya kenapa akhirnya cocok adalah dua-duanya ini filosofi sekali dua-duanya. Jadi akhirnya sinergi begitu ya, keinginannya pas, cocok, dan ini juga pasti cocok untuk pemirsa Bandung TV di rumah juga. Ini kayaknya saya cocok nih sekarang, ini ingin daftar dan lain sebagainya. Boleh barangkali silahkan ditawarkan kembali kepada pemirsa Bandung TV di rumah dari Pak Tampo, apa sih Budaya Tour and Travel, lalu kemudian apa saja programnya, berapa harganya, lalu kemudian fasilitas apa yang didapatkan dan apa perbedaannya dibandingkan dengan tour and travel lainnya, sehingga pemirsa Bandung TV di rumah wajib mengikutinya. Silakan Pak. Ya, fasilitasnya tadi saya sampaikan, kita punya bintang 4, bintang 5, bintang 3, bintang 4, bintang 5, dan kita memang hari ini kami sebagai travel juga, sesungguhnya kami juga di belakang kami didukung oleh tim-tim kami yang satu, kami memang pemain hotel, dasarnya kami pemain hotel, jadi bicara hotel, bicara LE, perjalanan, fasilitas di sana, insya Allah kami didukung oleh perusahaan besar-besar dari Arab Saudi, karena kami memang partner kami langsung di sana, jadi kami memang direct hotel ya di sana, termasuk juga ada untuk pesawat juga. Pesawat hari ini kami seperti saya sampaikan bahwa kami juga pemain lama di sini, jadi bukan satu yang baru ya. Jadi memang kalau bicara bintang 3, 4, 5, memang kami hari ini lebih banyak menggunakan pesawat, ada
pilihan memang. Ada Lion, ada Batik ya, kemudian juga ada SV, ya, ada Garuda. Nanti tergantung nanti programnya. Jadi dalam setiap bulan itu memang kami tidak fokus, tidak hanya menentukan bahwa bulan ini ada bintang 3, bintang 4, bintang 5. Untuk sementara memang kami pemberangkatan memang baru kami batasi sebulan sekali untuk hari ini kami lakukan. Karena kami masih support beberapa travel-travel lain yang menjadi klien kami. Nah, jadi bicara November nanti kita akan ada di bintang 5, bintang November kita akan ada di bintang 5 ya. Tadi harga ya pasti harganya akan menyesuaikan dengan bintang 5 seperti kata Pak Sarif tadi. Mau ke rumah Allah, masa ke tempat luar negeri kita siap dengan biaya besar, tempat lain ke rumah Allah kita nggak siap dengan sesuatu. Tapi kenyamanan itu pasti ada di baliknya ada effort yang harus kita keluarkan, yang pasti biayanya cukup banyak. Nah, tapi yang pasti gini, saya cuma bilang gini, ketika bicara sama budaya tour, tolong lihat kami, apa yang kami tawar tidak sekedar fasilitas. Karena kalau jemaah hanya melihat kami sebagai sebuah fasilitas, maka kami nggak ada bedanya dengan tour yang lainnya, penyelenggara umroh lainnya. Tapi bicara budaya tour, program Budaya 99, bersama kami membawa sebuah program baru yang mudah-mudahan makin meningkatkan keimanan, hidup menjadi lebih baik. Karena kami dalam program kami ke sana itu adalah meraih cinta Allah dengan memperbaiki karakter lebih baik, mendekat kepada Asmaul Husna, hingga ketika pulang dia mampu menularkan kebaikan itu kepada sekitarnya, hingga tadi menjadi sebuah budaya yang membuat keluarganya menjadi baik, lingkungannya menjadi baik, dan pada akhirnya bangsa dan negaranya menjadi lebih baik. Amin ya robbal alamin. Nah, keputusan ada pada tangan Anda. Apakah Anda ingin perjalanan Anda sampai berangkat saja atau pulang tidak membawa manfaat yang luar biasa bagi keluarga, teman dan lain sebagainya? Ini kita buktikan. Kalau kata Pak Tampo, jangan dipercaya tapi harus dibuktikan. Kita kutip sekali lagi bahwa perjalanan umroh bukan hanya untuk orang kaya tetapi untuk yang percaya, dan kata Pak Tampo bukan hanya untuk orang yang terpandang tetapi yang diundang. Saya tambahkan satu juga ya, ini untuk yang memampukan, bukan hanya untuk yang mampu. Begitu kira-kira ya. Untuk Anda silahkan langsung hubungi sekarang juga call center di layar televisi Anda. Terima kasih Anda telah 1 jam bersama saya. Terima kasih Pak Tampo, Pak Ares dan ini semuanya sukses terus dalam syiarnya barangkali ya, bukan hanya perjalanannya saja, bukan hanya pekerjaannya saja, tapi lebih daripada itu pengalaman yang akan kita rasakan adalah luar biasa. Sekali lagi terima kasih, saya Karina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tampo, Pak Aris.